Oke guys, kembali lagi bareng gua, yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas chapter Lookism yang terbaru cuy, yakni chapter 489. Pada chapter ini Mimin setidaknya berhasil menemukan 5 poin dan juga 3 teori coy. Apa aja 5 poin dan 3 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, sebelum masuk ke inti video seperti biasa ya, Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy. Kepada 1836 orang yang telah subscribe channel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mensupport channel ini coy. Terima kasih banyak. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe. Oke, gitu aja guys. Kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini, kita diperlihatkan kalau gadis ini memberi kabar kepada Junryang family bahwasanya Maharaja Hobin sedang solo di rumah dukun cuy. Tapi guys, kenapa ya Mimin merasa di panel ini gadis ini tuh kayak bocil banget cuy. Padahal menurut Mimin ya, bocil ini tuh seumuran dengan Hobin atau minimal 1 tahun lebih muda guys. Tapi entah kenapa di panel ini kelihatan kayak anak kecil banget ya guys. Pada panel ini diperlihatkan kalau salah satu anggota Junryang family setelah mendengar kabar tersebut tanpa basa-basi langsung OTW ke rumah dukun, tentunya untuk membantu Jin Hobin guys. Entah membantu kabur atau membantu bertarung ya guys, yang penting membantu dulu. Dan gadis ini diminta untuk memberitahukan ke Junryang family yang lainnya. Sungguh teman sejati cuy. Kalian punya nggak guys teman sejati seperti itu, yang seumpama kalian kepleset diketawain terlebih dahulu baru ditolong, tapi kalau dalam keadaan genting tanpa diminta bahkan langsung menolong cuy? Komen di bawah ya guys. Di sini kekhawatiran Park Jiwoo, ya namanya orang ini adalah Park Jae-wo guys. Jae-wo ya, Jae-wo, bukan untuk Hobin melainkan untuk lawannya Hobin, dan dia berharap Jin Hobin tidak membunuh lawannya cuy. Yang artinya apa? Yang artinya kemampuan Hobin sudah bisa digunakan untuk membunuh seseorang. Nah ini guys, masih SMP udah kuat, baru menyandang gelar Maharaja, bukannya jadi Pikachu terus pindah sekolah kan guys. Itu poin yang pertama. Oke, next, poin yang kedua. Masih pada awal chapter ini kita diperlihatkan kebrutalan Jin Hobin cuy. Ya, meskipun dia masih SMP tapi udah bisa menghajar orang dewasa. Bahkan bukan hanya 1 orang guys, dia bisa menghajar banyak anggota klan Yamazaki cuy. Dia menjadi monster yang haus darah dan tak kenal ampun. Bahkan hanya dengan 1 gerakan saja Jin Hobin bisa menghajar banyak sekali Yamazaki cuy. Dan ini membuktikan bahwa ada darah legenda yang memang mengalir di dalam dirinya Jin Hobin. Tidak hanya itu, dia juga menghajar 2 orang baju biru ini guys dengan mudahnya. Padahal pada chapter-chapter sebelumnya, jika kalian masih ingat, 2 orang ini menghajar Junryang family dengan mudah guys. Dan sampai saat ini Jin Hobin bahkan belum menerima 1 pukulan pun di badannya. Sungguh kemampuan yang luar biasa. Dia pantas menjadi aliyet nomor 2. Sebenarnya dia bisa nomor 1 bro, Pak Himsu yang buat ya kan. Jadi Hobin ini tuh nomor 2 guys. Dan jika kalian ingat ya, alasan kenapa Hobin kalah saat melawan Taijin itu dia sengaja ngalah agar dia bisa menahan Lee Ji-hoon dan juga Jong-gun agar tidak datang di anak perusahaan pertama. Oke guys, kembali ke pembahasan. Panel berpindah ke Shigehaki yang sedang berbicara dengan si dukun guys. Untuk panel sebelumnya nggak usah Mimin cantumkan ya. Dan pada panel ini Shigehaki memberitahu dukun bahwa Jin Hobin dalam kondisi mengamuk dan menghajar semua Yamazaki guys. Namun di sini dukun sepertinya sudah menduga hal ini dan dia mengirimkan Gen 0 untuk menghentikan Hobin guys. Di sini Mimin ada satu kecurigaan. Apakah wanita ini juga termasuk dalam dugaan si dukun guys? Dalam artian semuanya sudah termasuk dalam rencana si dukun. Jika iya, maka semua orang yang ada di sini termasuk Jin Hobin sendiri sedang menari di atas telapak tangannya si dukun guys. Itu poin yang kedua. Oke, next, poin yang ketiga. Oke guys, pada panel ini kita diperlihatkan Hobin yang sedang berhadapan dengan Beolgu. Di sini Beolgu malah manja-manja dengan 3 wanita guys. Anjing lah, bikin iri aja cuy. Namun pada panel ini ada satu dialog dari Beolgu yang menarik perhatian Mimin guys. Yang dia bilang, jangan-jangan kau
atau anaknya. Tidak lupakan, tidak mungkin bajingan itu memiliki seorang anak. Sebenarnya siapa bajingan yang dimaksud oleh Beolgu ini? Apakah pria ini? Nah, untuk hal ini akan Mimin bahas di teori, guys. Di sini Hobin bertanya kepada Beolgu mengenai si dukun. Bukannya menjawab, Beolgu malah mengejeknya, guys. Bahkan saat Hobin menyebutkan jika ibunya dibunuh oleh si dukun, Beolgu masih tetap bersikap biasa aja. Ya meskipun dia bilang turut berduka cita, guys. Namun hal ini membuat Jin Hobin yang awalnya udah kesetanan menjadi semakin kesetanan, guys. Mungkin bahasanya keiblisan mungkin ya. Dan tanpa basa-basi, Hobin langsung memukul Beolgu tepat di wajah good lookingnya, guys. Bagus, hancurkan wajah Beolgu. Namun, ya yang namanya Beolgu dari Gen 0 plus dia juga masih muda, guys. Jadi, Beolgu bisa menahan pukulan Hobin dengan wajahnya, cuy. Di sini kita diperlihatkan pertarungan antara Beolgu dengan Jin Hobin yang sangat seru, guys. Mereka saling jual beli serangan. Tapi ya karena adanya perbedaan pengalaman, di sini Hobin dijadikan samsak oleh Beolgu, cuy. Kalian kira Jin Hobin kalah sampai di sini? Tentu saja enggak, guys. Jika dia kalah di sini, tentu saja dia tidak berhak menyandang gelar Maharaja dan Alien nomor 2. Jin Hobin, dia bisa bangkit dan mencengkram tulangnya Beolgu dan membantingnya berulang kali sehingga membuat Beolgu sadar kalau anak yang dia lawan adalah anak dari seorang legenda. Itu poin yang ketiga. Oke, next poin yang keempat. Oke guys, pada panel ini kita diperlihatkan Chunryang family yang datang untuk menolong Jin Hobin, termasuk Kim Miru. Kemudian kita diperlihatkan Jin Hobin yang terlempar dari sebuah jendela, yang menandakan Jin Hobin kalah dari Beolgu. Menurut Mimin, ya wajar kalau Jin Hobin kalah dengan Beolgu, cuy, karena dia masih bocah SMP. Jika di sini Jin Hobin menang, malah plot armor Jin Hobin terlalu gede, guys. Bahkan lebih gede dari plot armornya Jajang ya. Pada panel ini, Hobin meminta mereka semua untuk kembali dan menyerahkan semuanya kepada Hobin. Sekaligus dia juga menjelaskan kepada temannya kalau dia akan membalaskan dendam atas kematian ibunya, guys, yang telah dibunuh oleh dukun ini, cuy. Dan sontak hal itu membuat semua Chunryang family bertekad untuk menolong Jin Hobin. Dan pada panel ini menurut Mimin sangat keren, cuy. Lagi-lagi Jin Hobin ditolong oleh sosok seorang teman, dan mereka akan melakukan apa aja untuk menolong Hobin, termasuk membunuh orang lain. Namun pada panel selanjutnya mereka semua malah melarikan diri, guys. Ya bener sih, kalian lihat aja, guys, belakangnya ada berapa banyak orang yang ada di situ. Dan orang-orang itu bukan orang biasa, guys, melainkan Yamazaki. Jadi menurut Mimin, keputusan mereka untuk melarikan diri itu udah bener, guys. Karena kita harus tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar. Jangan sampai udah masuk nggak bisa keluar, guys. Itu poin yang keempat. Oke, next poin yang kelima. Oke guys, pada panel ini dukun memberikan perintah untuk menangkap Jin Hobin hidup-hidup karena dia ingin menghabisi Hobin dengan tangannya sendiri. Dan hal ini membuat pelarian Chunryang family menjadi semakin sulit, guys. Nah, akhirnya mereka pun terkepung dan semuanya dihabisi oleh si dukun. Kalian kira seperti itu, guys? Ya enggak lah. Tentu saja ada Seongji, sang maha guru yang turun gunung untuk menyelamatkan muridnya. Seongji nyuruh semua muridnya untuk pergi dan dia pun menutup pintunya merapat-rapat. Dan menurut Mimin, hal ini mengisyaratkan sebuah clue, guys, dan nanti akan membahas di teori. Di sini dukun masih saja bersikap seperti seorang bajingan, cuy. Dia malah menanyakan alasan Seongji, cuy. Ibu dari muridnya kau bunuh, nggak mungkin Seongji diem aja. Jika dia diem aja, maka Hobin yang akan tertangkap. Dan mungkin tidak hanya itu saja, guys, yang dia dengar dari gadis ini, melainkan dia juga mengetahui bahwa yang dibunuh oleh si dukun adalah istri dari gurunya, yakni Jin Mujin, guys. Di sini kita diperlihatkan persiapan Seongji yang solo melawan Gen 0, si Geaki bersaudara plus Yamazaki. Untuk alur pertarungannya akan Mimin bahas di teori, cuy. Dan pada panel terakhir chapter ini kita diperlihatkan Seongji yang sedang menarik nafas dalam-dalam, kan, guys. Nah, sebenarnya di dalam hatinya Seongji berbicara sesuatu, yakni bangsat mati. Enggak, guys, bercanda, guys. Mungkin Seongji nggak bilang seperti itu. Mungkin bilang seperti ini. Seru banget sih ya.
Oke guys, itu tadi 5 poin yang dapat Mimin temukan dalam chapter 489. Sekarang kita akan beralih ke teorinya cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai dialog Beolgu pada poin ketiga. Oke guys, pada poin ketiga Beolgu kan berbicara seperti ini cuy. Jangan-jangan kau anaknya. Tidak mungkin bajingan itu memiliki seorang anak. Namun guys, jika kalian teliti atau cermati, kalimat jangan-jangan kau anak muncul setelah Beolgu berbicara mengenai matanya Hobin. Ya artinya apakah ayah Hobin juga mengidap kelainan yang sama seperti Jin Hobin guys. Mengingat setelah melihat mata itu, Beolgu teringat dengan sosok ini cuy. Dan juga beberapa panel dari ayahnya Hobin yakni Jin Mujin itu mirip panelnya Hobin, di mana mata kirinya terlihat bercahaya guys. Itu teori Mimin yang pertama. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke. Next, teori yang kedua adalah teori mengenai alur pertarungan Seongji melawan Gen 0 cuy. Oke guys, sebelum itu Mimin kan tadi udah bilang ada satu clue alasan kenapa Seongji mengunci pintunya, yakni Seongji mengunci pintunya dikarenakan agar para muridnya tidak bisa masuk sekaligus orang yang di dalam tidak bisa keluar. Yang artinya apa? Seongji melakukan pengorbanan untuk menyelamatkan muridnya guys. Dan untuk alur pertarungannya, apakah di sini Seongji akan mati? Karena semua orang yang ada di sini masih hidup guys di masa depan. 3 orang ini dan Shigeki bersaudara itu kan di masa depan masih hidup. Apakah di sini Seongji akan mati? Dan Taijin bilang kalau Hobin yang membunuh gurunya guys. Secara tidak langsung memang seperti itu, karena Hobin menerobos sehingga gurunya harus menyelamatkan Jin Hobin cuy. Dan untuk alur pertarungannya pasti tidak akan imbang guys. Meskipun lah dia Gen 1, tapi yang dilawan itu 5 orang dari Gen 0 cuy. Jika Seongji bisa menang, plot armornya sangat besar sekali guys. Itu teori Mimin yang kedua. Menurut kalian gimana cuy? Komen di bawah ya. Oke guys, next teori yang ketiga sekaligus teori yang terakhir, yakni sosok ayahnya Jin Hobin. Oke guys, jauh ini kita akan diperlihatkan kalau sosok ayahnya Jin Hobin adalah sosok pria liar seperti hewan buas yang tak kenal rasa takut. Apa hubungannya ayah Hobin dengan ibunya Taijin guys? Apakah panel ini itu bukan ibunya Taijin disiksa ayahnya Hobin, tapi ibunya Taijin yang disiksa dukun tersebut karena telah berselingkuh dengan ayahnya Jin Hobin? Dan jika iya seperti itu, tidak menutup kemungkinan keluarganya Jin Hobin bernasib sama dengan keluarganya Gabro, yakni punya saudara beda ibu cuy. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Oh ya guys, Mimin mau menambahkan, mungkin di antara kalian ada yang berpikiran gini, Min, di masa depan kan Chunryang dikuasai oleh Hobin itu sendiri. Apakah itu berarti dukun dan Taijin berhasil diusir? Tentu saja berhasil. Cuma itu kapannya kita masih belum diperlihatkan. Mungkin jika memang Seongji meninggal, Hobin akan mengamuk sejadi-jadinya dan berhasil mengusir mereka semua. Oke guys, itu tadi 5 poin dan 3 teori yang dapat Mimin temukan di dalam chapter 489. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada bisa kalian temukan di kolom komentar cuy. Oke, segini dulu dari Mimin. Oke guys, apabila kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Apabila kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe. Oke, gitu aja. Dan kita teorikan bersama cuy. Apakah Taijin adalah saudaranya Jin Hobin? Jika Taijin bukan anaknya Cheon, kenapa Cheon sangat baik kepada Taijin guys? Nah, kita teorikan bersama cuy. Oke, see you di next video. Bye bye bro.